Halo, selamat sore pemirsa. Setelah sekian lama kabut tanda tanya menyelimuti, keluarga diplomat muda Arya Daru Pangayunan mengambil langkah berani mengajukan permohonan resmi kepada Polri agar penyelidikan dilanjutkan. Tidak sekedar suara duka, keluarga juga menyampaikan serangkaian fakta dan temuan yang bisa diyakini untuk membuka simpul misteri. Bersama saya, Kevin Pakan, Anda menyaksikan Sindo Sore selengkapnya. Pemirsa, polisi belum mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang bank pemerintah yang jasadnya ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Polda Metro Jaya telah menangkap 15 orang yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu Bank BRI Cempaka Putih Jakarta Muhammad Ilham Pradipta. Setelah menetapkan 8 tersangka, Polda Metro Jaya kembali membekuk 7 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Mereka diduga sebagai bagian dari aktor atau dalam kasus pembunuhan ini. Dengan demikian setidaknya sudah 15 yang berhasil diamankan polisi. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum mengungkap detail tentang konstruksi kasus tersebut, termasuk motif dari penculikan dan pembunuhan. Hingga kini Polda Metro Jaya masih berupaya mendalami dan mengungkap motif pembunuhan Ilham Pradipta serta meneliti kontribusi tiap pelaku dalam kasus tersebut. Tim gabungan masih bekerja, yaitu rekan-rekan kami dari Subdit Resmob, kemudian Subdit Jatanras, dan di awal penanganan oleh rekan-rekan kami dari Polres Metro Jakarta Timur. Saat ini masih terus bekerja, ya. Setidaknya kami update ada 15 orang yang diamankan. 15 orang yang diamankan, ya. 6 orang diantaranya itu diamankan oleh rekan-rekan dari Subdit Resmob. Kemudian 9 orang lainnya itu yang mengamankan adalah Subdit Jatanras. Jadi mohon waktu terhadap 15 orang ini masih terus dilakukan pendalaman. Pemeriksaan itu dilakukan secara hati-hati, mendalam, menunjukkan barang bukti, mencocokkan setelah orang yang diamankan si A misalkan dicocokkan dengan keterangannya B, dicocokkan dengan keterangan C, dan lain sebagainya. Sehingga ini membutuhkan waktu, kami harus hati-hati, kami harus berdasarkan SOP, kami juga harus proporsional. Menjemput di waktu sore, setelah penjemputan dengan cara paksa itu dilakukan, ada perintah dari oknum yang namanya F, itu untuk diserahkan di daerah Jakarta Timur. Nah, ada jeda waktu pada saat dijemput paksa dengan diserahkan itu, setelah diserahkan keempat pelaku penjemputan paksa ini, mereka udah selesai tugas dan mereka pulang. Setelah mereka pulang kurang lebih jeda waktu berapa jam setelah itu, mereka dipanggil lagi untuk mengantar pulang si korban. Nah, pada saat waktu ketemu lagi, disitulah bahwa mereka melihat korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Tapi yang menjadi catatan kami di sini, pada saat mereka mengantar itu, mereka juga dalam tekanan. Dan mereka salah satu terduga penjemputan paksa ini menyampaikan ke keluarganya bahwa mereka memang baru diperintahkan untuk membuang jenazah. Sementara itu keluarga Ilham menegaskan tidak mengenal satupun dari 8 pelaku penculikan dan pembunuhan yang telah ditangkap polisi. Keluarga berharap polisi membuka motif pembunuhan ini dan menghukum para pelaku seberat-beratnya. Hampir sepekan berlalu, duka masih menyelimuti keluarga Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Bank BRI Cempaka Putih, korban pembunuhan dan penculikan. Keluarga korban tidak mengenal satupun dari 8 pelaku yang ditangkap polisi. Keluarga menunggu hasil penyidikan polisi terkait motif para pelaku menghabisi bapak 2 anak ini. Di mata keluarga, sosok korban dikenal sebagai pribadi yang baik.
Namun selama bekerja di bank, korban jarang menceritakan soal pekerjaannya kepada keluarga. Keluarga sih tidak ada yang mengenal. Dari 8 berarti ya, 4 yang sebelumnya, 4 yang sesudahnya, tidak ada yang mengenal dari mereka itu semua. Saya sampai pas malam penguburan itu kan saya juga ngobrol dengan kakaknya, dengan istrinya itu. Dia tidak pernah bercerita ada satu problem ya. Kalau bercerita mungkin habis dari sini, dari situ, itu kan hal yang biasa. Tapi ada problem besar itu dia nggak pernah. Unsur mensrea kejahatannya di sana. Sehingga terjawab kenapa adik kita atau almarhum itu sampai harus dibunuh. Istri korban berharap para pelaku diganjar hukuman setimpal. Suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik, kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. CCTV merekam aksi penculikan korban di parkiran Pasar Swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Rabu pekan lalu. Korban yang hendak masuk ke mobilnya dibawa paksa ke mobil pelaku hingga ditemukan tewas di pesawahan di Bekasi, Jawa Barat. Dari Bogor, Andri Firmansyah, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 8 tersangka kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah Ilham Pradipta. Ke-8 pelaku ditangkap di sejumlah lokasi berbeda. Dari hasil pengusutan, ke-8-nya memiliki peran yang berbeda, yakni eksekutor hingga otak penculikan dan pembunuhan. Warga Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan sesosok jenazah laki-laki dalam kondisi mengenaskan di areal persawahan. Diketahui korban adalah Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Kantor Cabang Bank Pemerintah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ilham merupakan korban penculikan yang dibunuh oleh segerombolan orang. Polisi pun bergerak cepat dengan menemukan sejumlah bukti, termasuk rekaman CCTV. Rekaman tersebut menunjukkan detik-detik saat korban diduga diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Tak perlu waktu lama bagi polisi untuk meringkus para pelaku. Dalam penangkapan pertama, polisi meringkus 4 eksekutor penculikan dan pembunuhan. Keempat pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda. AT, RS, dan RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku lainnya, RW, ditangkap begitu tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. RW saat itu berupaya melarikan diri dan bersembunyi di kampung halamannya. Selang beberapa hari, polisi meringkus 4 orang lainnya yang berperan sebagai otak di balik penculikan dan pembunuhan Ilham. Penangkapan terhadap 3 dari 4 pelaku berlangsung dramatis karena terjadi aksi kejar-kejaran di ruas Jalan Raya Solo, Jogja. Sementara seorang otak lainnya diringkus di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Dengan demikian, polisi total meringkus 8 tersangka di lokasi penangkapan yang berbeda-beda dan peran yang berbeda pula. Keluarga pun kini menuntut polisi mengusut tuntas motif pembunuhan tersebut dan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini penyelidikan kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Pemerintah, ada rekan Hadisti Arifah di Polda Metro Jaya. Selamat sore. Hadisti, apakah pihak Polda sudah umumkan motif pembunuhan dari Ilham Pradipta?
Ya, selamat sore Kevin dan juga pemirsa. Hingga saat ini Polda Metro Jaya ataupun kepolisian belum mengungkap motif dari penculikan dan juga pembunuhan kepala cabang bank pembantu milik salah satu BUMN di Cempaka Putih, Jakarta. Namun tadi terbaru Polda Metro Jaya mengungkap total sudah ada 15 orang tersangka yang diamankan oleh pihak Polda Metro Jaya dalam kasus pembunuhan ini. Di mana artinya 8 orang tersangka baru ini ditahan karena sebelumnya Polda Metro Jaya ini sudah menahan atau mengamankan sebanyak 8 orang tersangka. Dan terbaru saat ini total sudah ada 15 orang tersangka. Namun meski demikian tadi Polda Metro Jaya melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisham ini belum merinci atau menjelaskan secara detail siapa tersangka baru dalam kasus pembunuhan ini. Namun sebelumnya 8 orang tersangka yang sudah ditahan ini diantaranya adalah berinisial C, DH, YJ, dan AA yang ditangkap pada hari Sabtu dan juga Minggu lalu di lokasi yang berbeda. Di antaranya ini adalah DH, YJ, dan AA ditangkap di wilayah Solo, Jawa Tengah. Kemudian untuk C ini ditangkap di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada hari Minggu lalu. Dan keempatnya ini merupakan diduga sebagai otak ataupun dalang dari kasus pembunuhan ini. Kemudian juga 4 orang lebih awal juga sudah ditangkap yang mana merupakan mereka ini berperan sebagai penculik atau yang menjemput paksa korban. Di antaranya adalah AT, RS, RAH, dan juga RW. Di mana untuk ketiganya AT, RS, dan RAH ini ditangkap di sebuah rumah kawasan Jalan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara untuk RW ini ditangkap di bandara kawasan ataupun di wilayah Nusa Tenggara Timur pada saat melarikan diri. Dan terkait tersangka baru, 7 orang tersangka baru ini dari Polda Metro Jaya ini belum merilis atau belum menjelaskan inisial siapa saja yang dimaksud terlibat dalam kasus ini, kemudian juga sebagai apa perannya dalam kasus pembunuhan ini. Tentunya tadi Polda Metro Jaya juga mengungkap masih membutuhkan waktu dan juga terus berkoordinasi dengan Polres Jakarta Timur untuk mendalami dan juga mengungkap motif dari pembunuhan ini. Dan kemudian juga terkait pernyataan dari tersangka yang berperan sebagai penculik ini melalui kuasa hukum juga mengatakan bahwa meminta perlindungan kepada Panglima hingga kepada Presiden karena disebutkan bahwa mereka ini hanya ditugaskan oleh oknum untuk menjemput paksa korban namun tidak terlibat dalam kasus pembunuhan. Tadi pihak Polda Metro Jaya dalam menanggapi hal tersebut masih menyatakan akan terus berkoordinasi dan kemudian juga akan masih mengkonfirmasi terkait hal itu. Namun tadi memang yang ditegaskan dari Polda Metro Jaya ini baru menyampaikan bahwa total tersangka dalam kasus pembunuhan kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN ini masih terus didalami bagaimana pernyataan antar tersangka ini akan terus dicocokkan. Kemudian juga tentunya masih terbuka untuk mencari tersangka lainnya, begitupun juga barang bukti lainnya. Kevin. Terima kasih Hadisi Arifah, kami masih menanti update terkini dari Anda terutama terkait motif dari pembunuhan tersebut. Terima kasih Hadisi, selamat